Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Mansur. Beliau adalah sosok yang rendah hati, bijaksana, dan sangat dihormati masyarakat. Kiai Mansur selalu menjadi teladan bagi warga karena ketulusannya dalam mengajarkan agama dan peduli terhadap masalah-masalah rakyat tanpa pamrih. Beliau sering mengayuh sepeda tuanya untuk mengunjungi warga, baik untuk memberi nasihat atau sekadar menanyakan kabar mereka. Suatu hari, desa mereka dikejutkan dengan kabar bahwa Kiai Mansur dicalonkan menjadi bupati. Awalnya, beliau menolak karena merasa dirinya hanya orang sederhana yang tak memiliki harta atau kekuasaan. Namun, para tokoh desa dan masyarakat terus meyakinkannya, karena mereka percaya bahwa Kiai Mansur adalah sosok yang akan selalu berpihak pada rakyat, tanpa terpengaruh oleh kekayaan atau kepentingan pribadi. Kiai Mansur akhirnya menerima dengan satu syarat, jika terpilih, beliau akan tetap menjalani hidup sederhana dan tak ingin dibebani fasilitas mewah. Dengan begitu, ia bisa merasakan kehidupan rakyat kecil dan selalu ingat akan amanah yang diembannya. Pada masa kampanye, Kiai Mansur tak pernah menjanjikan hal-hal muluk. Beliau hanya bicara tentang pentingnya mendengar keluh kesah rakyat, membangun infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan, dan menjaga amanah yang diberikan oleh Tuhan. Beliau berkampanye tanpa panggung besar atau konvoi kendaraan mewah. Ia tetap mengayuh sepeda tuanya, menyapa warga satu persatu, dan mendengarkan harapan mereka. Ketika akhirnya terpilih menjadi bupati, Kiai Mansur tetap mempertahankan gaya hidup sederhananya. Ia menolak kendaraan dinas dan memilih untuk tetap bersepeda ke kantor bupati. Dalam setiap keputusan yang diambilnya, ia selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat. Ia juga mengalokasikan anggaran daerah untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan desa, dan membantu para petani serta pedagang kecil. Kiai Mansur tidak pernah mengutamakan kepentingan pribadi. Bahkan, setiap kali ada warga yang membutuhkan bantuan, beliau tidak segan-segan merogoh kantong pribadinya untuk membantu, meskipun ia sendiri hidup sederhana. Kebijaksanaannya dalam memimpin dan kesederhanaannya membuat masyarakat semakin mencintainya dan merasa bangga memiliki pemimpin seperti Kiai Mansur. Dengan amanah yang besar di pundaknya, Kiai Mansur menjalani hari-hari sebagai bupati dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Setiap pagi, beliau tetap mengayuh sepedanya menyusuri jalanan kampung, menemui rakyatnya sebelum sampai di kantor bupati. Sepanjang perjalanan, banyak warga yang menghampiri dan menyalami Kiai Mansur. Senyumnya selalu hadir untuk setiap orang yang ditemuinya, tanpa pernah membedakan status atau golongan. Bagi Kiai Mansur, semua orang sama pentingnya, dan kepemimpinannya harus melayani semua orang tanpa kecuali. Di kantor bupati, Kiai Mansur tidak membiarkan sekat atau batasan antara dirinya dengan masyarakat. Setiap hari, pintu kantornya selalu terbuka lebar. Beliau menyediakan waktu khusus untuk menerima keluhan warga secara langsung. Banyak orang terkejut karena begitu mudahnya bertemu langsung dengan bupati. Tak jarang, Kiai Mansur sendiri yang menemui warga di ruang tunggu jika mereka tidak bisa menunggu lama. Sikap rendah hati dan keterbukaannya membuat Kiai Mansur dicintai oleh para pegawai dan masyarakatnya. Salah satu kebijakan pertama Kiai Mansur sebagai bupati adalah memperbaiki sistem kesehatan di wilayahnya. Ia mengutamakan pelayanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu, terutama di desa-desa terpencil. Untuk itu, ia memprioritaskan anggaran daerah pada pembangunan puskesmas di desa-desa dan mendatangkan tenaga medis yang siap melayani. Bagi Kiai Mansur, kesehatan rakyat adalah hal yang paling penting, dan ia tak segan-segan berkunjung langsung ke puskesmas untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Selama memimpin, Kiai Mansur juga sangat fokus pada pendidikan.
Ia paham bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, ia memperjuangkan agar setiap anak di wilayahnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kiai Mansur bekerja keras membangun sekolah-sekolah baru di desa-desa dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beliau bahkan sering datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi kepada para siswa dan menanamkan nilai-nilai akhlak dan moral yang kuat. Selain kesehatan dan pendidikan, Kiai Mansur juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan petani. Sebagian besar rakyatnya adalah petani yang hidup dari hasil bumi. Ia memahami betul tantangan yang dihadapi para petani, dari masalah harga yang sering tak menentu hingga ketersediaan pupuk dan alat pertanian. Kiai Mansur berjuang untuk menyediakan subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, serta pelatihan bagi para petani agar mereka bisa meningkatkan hasil panennya. Kebijakannya ini membuat petani merasa diperhatikan dan dihargai oleh pemerintah. Dalam bidang ekonomi, Kiai Mansur berupaya mengembangkan potensi usaha kecil menengah di desanya. Beliau menciptakan program khusus yang membantu para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pelatihan, modal usaha, dan akses pasar. Setiap minggu, Kiai Mansur mengadakan pertemuan dengan para pelaku UMKM untuk mendengar aspirasi dan masukan mereka. Dukungan Kiai Mansur membuat banyak usaha kecil di wilayahnya berkembang pesat dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kiai Mansur juga memiliki perhatian besar terhadap lingkungan. Ia berupaya menjaga kelestarian alam dengan mengadakan program penghijauan, terutama di daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor. Beliau mendorong masyarakat untuk menanam pohon di sekitar rumah dan lahan kosong, serta menjaga kebersihan sungai dan sumber air. Kiai Mansur sendiri sering ikut menanam pohon bersama warga, memberikan contoh nyata bahwa ia benar-benar peduli pada lingkungan. Di malam hari, Kiai Mansur seringkali mengadakan pengajian di rumahnya yang sederhana. Banyak warga yang datang untuk mendengarkan ceramah dan nasihat beliau. Dalam pengajian itu, Kiai Mansur selalu menekankan pentingnya hidup rukun, saling membantu, dan menjaga amanah. Beliau mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga desa dan lingkungan mereka. Pengajian ini bukan hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan di antara masyarakat. Tidak jarang, Kiai Mansur berkeliling desa-desa pada malam hari untuk melihat langsung keadaan warganya. Ia menyapa para penjaga malam, berbincang dengan warga yang ditemuinya, dan memastikan keamanan di setiap sudut desa. Bagi beliau, seorang pemimpin harus siap turun ke lapangan kapan saja, agar benar-benar memahami kebutuhan dan kondisi rakyatnya. Hal ini semakin membuat masyarakat merasa aman dan terlindungi. Meskipun kini menjadi bupati, Kiai Mansur tetap hidup sederhana. Rumahnya masih rumah kayu yang sederhana, dan ia menolak semua fasilitas mewah yang seharusnya ia terima sebagai pejabat daerah. Banyak orang bertanya mengapa beliau tidak mengambil haknya, namun Kiai Mansur selalu menjawab bahwa kekayaan bukanlah tujuannya. Beliau merasa bahwa kekayaan terbesar adalah saat ia bisa membahagiakan rakyatnya dan mendapat ridha dari Tuhan. Dalam setiap rapat dengan pejabat daerah, Kiai Mansur selalu menekankan prinsip keteladanan. Ia mengingatkan para pejabatnya untuk tidak tergoda oleh jabatan dan harta, tetapi bekerja demi kepentingan masyarakat. Jika ada laporan tentang penyalahgunaan wewenang, Kiai Mansur tidak segan untuk bertindak tegas. Ia menanamkan prinsip bahwa mereka semua adalah pelayan rakyat dan harus menjalankan amanah sebaik mungkin. Selama masa kepemimpinannya, Kiai Mansur mengutamakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Ia sering mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat untuk mendengar langsung keluhan dan masukan dari mereka.
Dialog ini menjadi momen penting bagi Kiai Mansur untuk memahami masalah nyata yang dihadapi rakyatnya dan merancang kebijakan yang sesuai. Hal ini membuat kebijakan-kebijakan yang diambilnya selalu tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Setiap akhir pekan, Kiai Mansur mengunjungi pasar tradisional untuk bertemu dengan para pedagang. Ia mendengarkan keluhan mereka tentang harga barang dan kondisi ekonomi. Bagi beliau, para pedagang kecil ini adalah tulang punggung ekonomi daerah, dan beliau merasa harus mendukung mereka agar tetap bertahan dan berkembang. Banyak pedagang yang terkejut dan terharu melihat seorang bupati yang mau turun langsung ke pasar dan mendengarkan mereka. Pada suatu saat, Kiai Mansur menerima undangan dari bupati kabupaten tetangga untuk menghadiri acara resmi di kota. Ia tetap memilih untuk datang dengan sepedanya, meskipun banyak pejabat lain yang hadir dengan kendaraan mewah. Keputusannya ini membuat banyak orang terkesan, bahkan di tingkat provinsi. Bagi Kiai Mansur, jabatan dan kekuasaan hanyalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan diri. Kepemimpinan Kiai Mansur membawa perubahan besar di wilayahnya. Pembangunan semakin merata, ekonomi rakyat membaik, dan suasana di desa-desa menjadi lebih aman dan tenteram. Semua itu berkat ketulusan dan kepemimpinannya yang selalu mengutamakan rakyat. Kiai Mansur menjadi bukti bahwa pemimpin yang amanah dan bersahaja bisa membawa perubahan besar tanpa harus mengandalkan kekayaan atau kekuasaan. Pada akhir masa jabatannya, masyarakat berkumpul di balai desa untuk memberikan penghormatan kepada Kiai Mansur. Banyak warga yang meneteskan air mata karena merasa kehilangan sosok pemimpin yang begitu peduli pada mereka. Meski banyak yang menginginkan beliau untuk mencalonkan diri kembali, Kiai Mansur memilih untuk kembali mengabdikan diri di desa sebagai seorang kiai. Bagi beliau, tanggung jawab sebagai bupati sudah selesai, dan saatnya kembali untuk mendidik dan membina masyarakat dengan caranya yang sederhana. Kepulangan Kiai Mansur ke kehidupan desa tidak mengurangi kecintaannya pada rakyatnya. Meski tidak lagi menjabat, beliau tetap menjadi panutan dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Kiai Mansur menjadi simbol keteladanan dan kesederhanaan, sosok yang selalu hidup di hati rakyatnya. Rakyat merasa bangga pernah dipimpin oleh seorang yang begitu amanah dan penuh kasih. Akhirnya, nama Kiai Mansur diabadikan oleh masyarakat sebagai simbol pemimpin yang tulus, bijaksana, dan selalu setia pada amanah. Banyak generasi muda yang terinspirasi oleh kisah hidupnya, dan harapan pun tumbuh bahwa suatu hari, akan ada lagi pemimpin yang seperti beliau. Kiai Mansur telah menjadi legenda di tanah kelahirannya, seorang pemimpin sejati yang tak akan pernah dilupakan. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Kiai Mansur kembali ke kehidupan desa dengan kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya. Meski tak lagi menjabat, beliau tetap dihormati sebagai sosok yang bijaksana dan menjadi tempat rujukan masyarakat. Setiap malam, rumahnya yang sederhana selalu dipenuhi warga yang ingin mendengarkan nasihatnya atau sekadar berbincang dengannya. Bagi Kiai Mansur, kebahagiaan sejati bukanlah kekayaan atau jabatan, melainkan keberkahan hidup yang bisa dirasakan bersama orang-orang yang dicintainya. Hari-hari Kiai Mansur dipenuhi dengan kegiatan mengajar, memimpin pengajian, dan membantu warga yang membutuhkan. Walaupun usianya semakin menua, semangatnya tidak pernah pudar. Setiap hari Jumat, beliau tak pernah absen untuk memberi khutbah di masjid desa. Dalam khutbahnya, Kiai Mansur selalu menekankan pentingnya menjaga amanah, hidup dengan sederhana, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Warga desa merasakan kehadiran Kiai Mansur sebagai berkah yang membuat mereka selalu merasa damai. Di usia senjanya, kesehatan Kiai Mansur mulai menurun. Namun,
beliau tak pernah mengeluh atau mengurangi aktivitasnya. Bahkan, di tengah rasa sakit yang mulai sering datang, beliau tetap berusaha memenuhi undangan warga yang ingin mendengarkan ceramahnya. Setiap kali diminta untuk beristirahat, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Selama masih bisa bermanfaat, saya ingin terus berjalan bersama kalian." Suatu hari, Kiai Mansur mengumpulkan keluarganya dan beberapa sahabat dekatnya. Beliau memberikan pesan-pesan terakhir tentang pentingnya menjaga silaturahmi dan saling membantu satu sama lain. Dalam pertemuan itu, beliau mengingatkan untuk selalu mengutamakan kepentingan umat dan tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Dengan suara yang lembut, beliau meminta maaf atas segala kekurangan selama hidupnya dan mengajak mereka untuk melanjutkan perjuangan demi masyarakat. Kabar mengenai kesehatan Kiai Mansur yang menurun tersebar luas. Masyarakat dari berbagai desa datang menjenguk dan mendoakan kesembuhan beliau. Di tengah rasa sakitnya, Kiai Mansur tetap menyambut mereka dengan senyum hangat, menguatkan hati setiap orang yang datang. Beliau mengingatkan mereka untuk selalu hidup dalam kebaikan dan menjaga amanah, seolah-olah menyiapkan masyarakat untuk tetap teguh meski tanpa kehadirannya. Suatu malam yang tenang, Kiai Mansur berpulang ke Rahmatullah dengan tenang di samping keluarganya. Di akhir hayatnya, beliau meninggal dalam keadaan berwudu, dengan tasbih dan doa di bibirnya. Masyarakat yang mendengar kabar ini berduka mendalam, merasa kehilangan seorang sosok pemimpin yang sangat dicintai. Mereka mengenangnya sebagai sosok yang benar-benar hidup sesuai dengan ajaran agama dan selalu membela rakyat kecil. Pemakaman Kiai Mansur dihadiri oleh ribuan warga dari berbagai desa. Mereka datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada pemimpin yang mereka cintai. Suasana pemakaman dipenuhi dengan isak tangis dan doa-doa yang tulus. Banyak yang mengenang kebaikan, karena mereka merasa kehilangan seorang ulama besar dan teladan yang telah membimbing mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Ribuan orang datang menghadiri pemakamannya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Warisan beliau tidak hanya dalam bentuk ilmu dan dakwah, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang diajarkannya kepada santri-santri dan masyarakat luas. Setelah kepergian Kiai Mansur, pesantren yang beliau dirikan menjadi saksi bisu dari keteladanan dan perjuangannya dalam mendidik umat. Para santri yang pernah belajar di bawah bimbingannya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan ajaran serta prinsip-prinsip yang telah beliau tanamkan. Mereka memegang teguh nasihatnya tentang pentingnya akhlak, keilmuan, dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa santrinya bahkan tumbuh menjadi ulama dan pemimpin di daerah mereka masing-masing, mengembangkan dakwah yang telah diwariskan oleh Kiai Mansur dan melanjutkan semangatnya untuk mendidik umat. Dalam beberapa tahun setelah wafatnya, pesantren tersebut mengalami perkembangan yang pesat, seakan menjadi bukti bahwa ketulusan dan perjuangan Kiai Mansur selama hidupnya tidaklah sia-sia. Masyarakat sekitar tetap memberikan dukungan penuh kepada pesantren tersebut, baik dalam bentuk material maupun spiritual. Hal ini terjadi karena mereka merasa bahwa pesantren itu bukan hanya warisan Kiai Mansur tetapi juga simbol harapan bagi generasi penerus. Di pesantren tersebut, setiap tahun diselenggarakan acara hal untuk mengenang jasa-jasa beliau, yang selalu dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai penjuru, termasuk para santri dan tokoh agama. Selain pesantren, Kiai Mansur meninggalkan warisan berupa kitab-kitab dan tulisan yang berisi pandangannya tentang agama, kehidupan sosial, dan kepemimpinan. Kitab-kitab ini menjadi rujukan bagi para santri dan masyarakat dalam memahami nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan yang diajarkan Kiai Mansur. Banyak dari tulisan-tulisan tersebut memuat nasihat praktis untuk kehidupan sehari-hari yang menyentuh hati siapapun yang membacanya. Warisan intelektual ini kemudian disusun dan dijadikan kurikulum di pesantren dan madrasah-madrasah di sekitar wilayah tersebut. Dengan demikian,
Ajaran dan nilai-nilai beliau terus terjaga dan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Islam setempat. Sosok Kiai Mansur juga diabadikan dalam bentuk cerita-cerita yang disampaikan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Cerita-cerita ini mengisahkan kebijaksanaan, ketegasan, dan kelembutan beliau dalam menghadapi berbagai masalah sosial. Banyak cerita yang berkembang tentang bagaimana Kiai Mansur selalu berusaha berlaku adil, mengutamakan kemaslahatan umat, serta memberikan teladan hidup yang sederhana dan penuh kasih sayang.